Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana antum menjadi orang pada waktu libur ini terbaik. Karena tidak ada manusia terbaik kecuali manusia yang hadir di majelis ilmu. Tidak ada manusia yang paling mendapatkan ketenangan kecuali orang yang hadir di majelis ilmu. Tidak ada orang yang mendapatkan rahmat paling luas kecuali orang yang hadir di majelis ilmu. Dari situlah Allah menegaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Dan Allah tidak hanya mengatakan darajah tapi darajat, yaitu jam'un, yakni kathirud darajat. Dan Rasulullah SAW juga meneguhkan kepada kita, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Tidaklah ada sekelompok kaum yang ngumpul di rumah di antara rumah Allah. Ini masjid, ini Masya Allah, masjid barokah ini, Masya Allah. Jadi anginnya semilir, makannya nasi, kajian dijamin tidur. Makanya tadi saya nggak terlalu berani nasi.
Jadi mudah-mudahan antum bisa menahan diri untuk tidak gampang masuk alam lain. Ya. Dan untuk alam ini sulit untuk diruqyah. Ya. Bismillah. Boleh minum kopi boleh. Masya Allah. Jadi wa yatadarasunahu fima bainahum, jadi membaca kitabullah. Mengaji berarti bacaannya, tajwidnya, hurufnya, dan mengkaji isinya. Karena majelis manapun tidak dibacakan ayat-ayat Allah itu adalah cacat. Makanya sampai khatib itu kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dari Mu'adz bin Jabal, jadi memerintahkan khatib itu membacakan ayat-ayat Al-Quran, yudzakkirun nas, di dalam rangka untuk mengingatkan orang. Karena peringatan selain Al-Quran itu tidak barokah. Makanya Al-Quran itu disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi sekarang jungkir balik, banyak orang-orang Islam yang mengambil zikr, peringatan, nasihat dari drama Korea, dari nasihat-nasihat motivator yang jauh daripada Islam, jauh daripada Al-Quran. Bagaimana tidak, Allah memberikan penegasan kepada Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Gak ada perkataan yang paling jujur, paling adil kecuali sumber dari Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Saking tenangnya tidur. Ya. Gimana? Lanjut nggak Pak? Saya dari masuk masjid ini anak udah takut. Kajian di sini saya takut. Iya, saking sejuknya jadi takut jamaah ini. Iya, nggak sempurna daya pahamnya. Karena pemahamannya di bawah angin. Masya Allah. Ya, ini cobaannya berat nih Pak. Gitu. Masya Allah. Gimana? Ngikutin ya. Wahafad wa ghasyiatum rahmah. Diselimutin rahmat. Ya. Wahafad bihimul malaika. Coba, malaikat itu nggak mudah turun ke dunia Pak. Makanya disebut dengan makhluk langit. Karena tinggalnya asalnya di langit. Turun untuk melindungi orang-orang yang bermajelis. Masya Allah. Makanya taman surga di dunia itu cuma ada dua. Raudhah sama majelis ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud riyadul jannah? Halaqatul dzikri. Halaqah zikir. Wah, bentuknya ngelingkar, bukan nyender. Ya. Jadi majelis itu bentuknya melingkar. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan selama 5 hari saya di sini bisa menuntun
kita, saya, antum kepada kebaikan. Saya yakin yang datang ke sini ingin menjadi orang baik semua. Tekad untuk menjadi orang baik itu dimiliki oleh semua orang. Cuman cara untuk menjadi orang baik itu yang belepotan. Itu caranya. Ada orang yang caranya malah murtad. Itu pengen jadi orang baik malah murtad. Coba bayangin. Ada orang yang pengen cari baik tetapi menyebarkan kebid'ahan di dalam agama. Itu tipu daya setan. Karena Imam Ibnu Qayyim menjelaskan cerat setan itu ada 6. Dicerat dengan syirik kufur nggak bisa, dicerat dengan bid'ah nggak bisa, dicerat dengan dosa besar nggak bisa, dicerat dengan meremehkan dosa kecil nggak bisa juga, dicerat dengan menyibukkan diri dengan perkara mubah ninggalkan wajib. Tuh. Contohnya apa? Mancing itu mubah, tapi ngaji itu wajib. Ada orang yang milih mancing daripada, kok nggak yang lanjutin? Ini ngaji. Karena Imam Syafi'i yang sudah hafal 30 juz Al-Quran, ribuan hadis, nggak pernah mancing, Pak. Kalau seandainya antum ditakdirkan ketemu Imam Syafi'i, kemudian ditanya, Mas, antum hafal berapa hadis? Ya Allah, 4 Arba'in Nawawi aja nggak hafal. Tuh. Terus mancing, ya Allah, kelebihan umur banget Mas, kata Imam Syafi'i. Itu. Nggak apa-apa, mubah. Mancing itu mubah. Tapi kalau antum dijebak oleh setan, dan ini banyak orang yang bertumbangan, lebih banyak lagi sibuk dengan perkara utama, meninggalkan yang lebih utama. Tahajud utama tidak. Mas, ana mendingan pakai kursi ini boleh nggak, Mas? Ini buat bertamu ini cocok. Kayaknya kurang nyaman. Boleh nggak pakai itu? Karena ada yang membaca, nggak apa-apa, tenang aja. Oke. Jadi seperti itu. Cara orang untuk menjadi baik itu yang berat, yang susah. Caranya tidak ada kecuali mencari ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka akan dipahamkan ilmu. Maka kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq was-Siyar, kitab kecil tapi ditulis lebih dari umur hidupnya. Maksudnya separuh lebih dari umur hidupnya digunakan nulis kitab ini. Makanya kalau antum bisa download, Masya Allah, kitab Qayyim. Kata beliau, sulit orang menjadi baik tanpa ilmu. Andaikan ada orang bisa menjadi baik tanpa ilmu, maka kebaikannya parsial. Yarhamkum. Airnya mana, Mas? Antum yang nuangi ya. Sebelah kanan. Sini. Tuh. Contoh, anak kasih contoh. Orang baik dikatakan baik di sini gimana? Anak minta contoh di sini aja deh. Orang dikatakan baik karena yang lihat umumnya lah itu. Orang itu baik banget. Kenapa? Perilakunya. Terus apa lagi? Taat aturan. Terus ada apa lagi? Pengetahuannya luas. Ada lagi masuk kerjanya tertib, disiplin. Terus? Tanggung jawab. Atau simple, Masya Allah.
dia itu murah senyum. Baik nggak? Nyenengin. Karena tidak dituntun ilmu, yang banyak disenengin, dimurahin senyum, canda. Itu perempuan yang bukan mahram. Bener nggak gitu? Nah itu. Ada orang yang Masya Allah dermawan, tapi kedermawanannya subhan traktir orang mabuk. Karena nggak dituntun ilmu. Iya. Oke, banyak orang yang senyum, Masya Allah. Atau pendiam, baik pendiam kan? Masya Allah itu orang baik banget, pendiam. Karena tidak dituntun ilmu, pendiamnya juga parsial. Diam-diam, mangkel dikit, nyantet. Ada nggak yang di sini? Ada. Jadi diam-diam, ngambek, sekali ngambek, mangkel, nyantet, datang ke dukun. Pak, tuh habisin dia, Pak. Makanya kalau kita tidak dituntun oleh ilmu, dermawan antum salah-salah. Senyuman antum tidak menjadi ibadah. Duit antum yang antum keluarkan tidak akan bisa menjadi membuahkan barokah. Makanya sumber kebaikan itu adalah ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Ilmi sampai membuat bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Qabla al-qawli wal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tauhid yang begitu dahsyat besar. Gak bisa tanpa dituntun ilmu. Hatta termasuk beradab, berakhlak. Makanya saya sampai hari ini masih belum terima ada orang mengatakan adab sebelum ilmu. Ilmu sebelum adab. Bagaimana orang beradab tanpa ilmu? Kalau kita sudah sepakat ilmu sebelum berucap sama bertindak. Saya adab termasuk tindakan enggak? Iya. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal wal-adabu minal amal. Dan yang dimaksud ilmu di situ adalah al-ilmu syar'i. Kalau ilmu-ilmu umum sudah Masya Allah. Bahkan ini yang nanti diangkat. Tanda kiamat diangkatnya ilmu syar'i. Makanya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan kitab Al-Ilm di dalam Sahih Bukhari, menjelaskan ketika ilmu disebutkan secara mutlak adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Antum alhamdulillah di negara minoritas, antum bekerja, alhamdulillah masih ada waktu untuk menyisihkan mencari ilmu. Ya, betapa sedihnya kalau antum nanti tahu fakta, umur antum tidak ada yang satu pun sesaat diinfakkan untuk kebaikan ilmu. Makanya jangan dilewatkan. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, pertanda orang itu ditelantarkan Allah adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Barang siapa yang menyibukkan dengan sesuatu yang bukan tujuan dia diciptakan oleh Allah, yaitu ibadah, meskipun sesaat, maka dia rugi selamanya. Makanya kata Abu Ibnu Hazm, la yaral mu'min samanan illa al-jannah. Seorang mukmin itu tidak pernah memandang sesuatu yang berharga kecuali surga. Maka setiap gerak-gerik kita, omongan kita, ucapan kita, termasuk juga keluar keringat, pikiran, tenaga, ada nggak surganya? Pertanyaannya itu. Emang punya safety umur panjang kita? Jamin kita? Iya. Kematian bisa aja antum mati dulu dari saya. Iya kan? Bisa saja anak lebih akhir dari antum.
Benar nggak? Nah, mic-nya di tangan saya kan bisa tergantung saya. Iya, itu. Dilanjutkan oleh beliau, siapa yang umurnya melebihi 40 tahun, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya siap-siap menempati neraka. Betul, Pak. 40 tahun pertama yang serba kuat. Antum naik motor 100 km untuk ngaji masih bisa. Kalau Pak, masih kuat nggak Pak Antum? Masih kuat nggak? Taklim. Itu. Belum lagi otak yang memori ini makin ke sana makin rendah. Makanya mencari ilmu di masa usia tua itu seperti mengukir di atas bukan air, angin. Enggak bekas. Air, angin. Enggak mau keluar kiri. Kenapa? Kalau antum sekarang 40 tahun serba kuat, sholat Masya Allah, ngaji kemana aja, berbuat baik masih lincah. Gak bisa kebaikan antum mengungguli keburukan antum. Bagaimana 40 tahun yang turun nih? Paruh, kalau dikasih 80 antum. Ini. Wallahi ya ikhwan, ini dulu ana bisa selesaikan waktu baca 3 jam. Saya kalau umroh jarang tidur. Makanya kenapa saya itu buku banyak, ya. Saya terjemah buku hampir 40-an, tulisan hampir 35. Padahal tidak pernah jarang di rumah. Karena setiap gerak-gerik manapun baca. Terbang dari Indonesia, Saudi itu kan hampir lebih 9 jam. Saya gunakan untuk baca. Rata-rata minim buku 500 halaman selesai. Minim. Sekarang nggak kuat. Turun semua. Yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat, kolesterol. Itu yang naik. Itu yang bikin makin ngantuk. Jadi pedihnya kolesterol itu Pak kalau naik. Ngantuk, tapi dibuat tidur gak enak. Itu. Makanya hendaknya latihan tahajud. Umur 40. Sekarang antum tiba-tiba tahajud, bangun malam, goyang, gemeter, drodok, kena angin, itu dilatih. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Rendah ilmu, jeblok akhlak. Tandanya suaranya kencang cuma di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Kerjanya cuma bangkai. Ya, kata orang Banyuwangi, kerjanya mate, melek, nyekek, nelek, golek. Nah itu, coba itu. Apa bedanya? Ulaika kal an'ami, mereka itu seperti hewan. Seperti hewan. Kata Allah, ulaika kal an'am. Iya, balhum adall, ya Allah. Antum mau menilai diri antum serendah itu? Ya silakan, fadhal. Kalau saya nggak mau. Karena ada sebagian orang itu pengen bebas, tidak terikat oleh syariat. Pengen nggak sholat, bebas melakukan macam-macam. Ada cuman salah 1-2 pilihan. Jadi orang gendeng atau hewan. Iya. Antum mau bebas? Ya, gila kan bebas. Atau ya tadi ulaika kal an'am.
Makanya pernah ada orang kunjung ke rumah sakit gila. Nah itu ada rumah sakit gila itu kalau sudah mulai waras itu kan dilepas. Ya tapi rehabilitasi terbatas. Ke masjid, ke ini. Itu kadang pakai baju jubah kayak saya jadiin imam. Itu. Jadi imam. Karena gila, giliran sujud dia tinggal pergi. Coba. Makmumnya Masya Allah, sujudnya kayak sujud malaikat. Nggak bangun-bangun. Ya. Diintip imamnya hilang karena gendeng. Makanya dibebaskan dari syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kecuali apa? Akalnya ada, taklifnya ada. Bulughnya ada. Tuh. Lanjut. Ini masih muqaddimah. Ya mudah-mudahan antum masih bisa ngikuti. Oleh karena itu, kebaikan itu nggak mungkin didapat kecuali dengan ilmu. Nah, jaring jerat setan tadi itu yang disibukkan dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Sibuk tahajud bagus, tapi sholat subuh nggak pernah jamaah, setan. Itu. Sibuk sedekah, utangnya nggak dibayar, setan. Karena apa? Sedekah utama, bayar utang lebih utama. Itu. Bahkan antum bisa dikecoh. Ada orang yang rajin belajar, entah itu nahwu, sorob, bahkan sudah belajar warisan. Tapi belajar masalah akidah dan manhaj masih nol. Ana tanya sama antum, belajar akidah wajib tidak? Wajib. Nahwu sorob, bisa aja sunnah atau fardu kifayah. Paling banter fardu kifayah. Itu. Nah, nggak bisa 1, 2, 3, 4, 5, yang ke-6 dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Muhammad nyaris dibunuh. Dan Utsman ibn Affan juga dibunuh oleh tentara iblis. Tip. Ikhwas sekalian, di antara sekian kebaikan yang wajib kita pelajari adalah akidah. Nah, ini anak tuntun ke sana biar antum punya kerangka untuk mempelajari buku ini. Sebetulnya ini saya kaji rutin 10 tahun nggak habis. Itu. Kemarin saya kaji sebulan sekali mulai dari daerah Duren Sawit. Insya Allah saya bilang ini ada satu kali pertemuan, satu pertanyaan, berarti kita akan menghatamkan 200 kali pertemuan. Yang tua-tua cengar-cengir. Waduh, nyampe enggak? Alhamdulillah, nanti satu hari insya Allah kita bisa dapat 10-15 pertanyaan. Ya, nanti mudah-mudahan bisa kembali ke sini kita lanjut karena mempelajari akidah itu wajib. Anda pilihkan kitab ini, Masya Allah. Kitab ini kitab paling lengkap. Pertama, Syekh menjelaskan tentang ibadah, tujuan hidup yang tidak lain adalah ibadah. Puncak ibadah adalah tauhid. Dan inti tauhid berpusat pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dijelaskan maknanya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang tingkatan Islam, yaitu Islam, iman, ihsan. Setelah itu beliau menjelaskan rukun Islam, rukun iman secara rinci. Habis itu beliau menjelaskan tentang masalah kaitannya dengan surga, neraka, dan juga keimanan kita terhadap surga neraka itu kayak apa. Lalu dilanjutkan dengan pelaku dosa besar dan sikap ahli sunnah antara murji'ah dengan khawarij. Lalu mu'allif menjelaskan tentang sikap kita kepada
Rasulullah, keluarga Rasulullah termasuk istri-istrinya, kepada sahabat dari mulai tingkatannya as-sabiqunal awwalun sampai yang terakhir, sampai beliau menjelaskan tentang kelompok yang selamat itu siapa. Ini ringkasannya. Tapi kalau antum cukup ringkasan itu nggak perlu ngaji lagi. Cukup selesai kan? Ya, kita tutup insya Allah. Anak pulang kan? Sudah selesai. Oke. Itu ringkasannya. Anak kasih muqaddimah, Pak. Kenapa kita itu wajib mempelajari akidah? Dan seorang da'i. Makanya ada kitab yang sangat fenomenal, bagus untuk dikaji. Tulisan seorang ulama kontemporer Ahlul Hadis, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Nasiruddin Al-Albani, yang judulnya At-Tauhidu Awalan Ya Du'an. Tauhid yang pertama utama. Karena ketika Allah meneguhkan kepada kita fa'lam, bukan fikih yang ditekankan Allah. Fa'lam bukan warisan. Fa'lam bukan lain, bukan yang ini apa namanya sesuatu yang sekarang ini kurang penting. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Imriti, idzil fatah hasba' diqadihir rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Seorang itu bisa terangkat karena keyakinannya. Siapa yang tidak yakin, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat. Yakin. Jadi jangankan agama, Pak. Jangankan soal surga neraka. Sekarang antum minum ini nggak yakin. Ini tadi katanya kopi Aceh. Ana nggak yakin. Ini paling juga kopi expired. Atau jangan ada racunnya. Ana nggak jadi minum. Nggak ambil manfaat ini kopi. Contoh antum pergi ke dokter, udah ragu-ragu, aduh jangan-jangan dokter hewan ini. Pak, udah nyampe kasih resep, wah jangan-jangan ini mantri bukan dokter, resepnya nanti anak mati pakai resep ini. Udah pergi ke apotek, jangan-jangan obatnya palsu. Antum ragu minal awal ilal akhir, dapat manfaat si dokter dan obatnya lah. Apalagi agama. Dan keyakinan, kemantapan itu nggak mungkin kecuali ilmu. Contoh Pak, ada orang yang didatangkan ke pengadilan, jadi saksi. Saudara siap untuk menjadi saksi? Siap, yang mulia. Apa yang Anda ketahui? Nggak tahu Pak. Pak Hakim, saya nggak tahu. Yakin saya nggak tahu. Saya yakin dengan apa yang saya saksikan ini Pak Hakim. Tapi nggak tahu. Kira-kira palunya Hakim diketokin ke meja apa ke kepala ente? Iya. Makanya di antara makna syahadah adalah apa? Al-ilmu wal-i'lam wal-yaqin. Memaklumkan keyakinan dasarnya ilmu. Makanya Pak, Masya Allah, antum kalau membaca kitab Salasatul Usul, kewajiban kita di dalam beragama ada berapa? 4. Yang pertama, at-ta'allum, belajar, wal amalu bihi, mengamalkan ilmu, wad da'watu ilaihi, mendakwahkan, terus was-sabru alaihi, sabar. Kewajiban agama ada 4. Beliau menghadirkan dalil apa? Wad dalilu apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Syub ikhwan. Dalilnya belajar apa? Illa alladhina amanu. Dalilnya mengamalkan wa amilu salihat. Dalilnya mendakwahkan wa tawasau bil haqq.
dan sabar, wa tawasau bis sabr. Lihat kenapa Syekh Muhammad mendalilkan ilmu dengan illal ladzina amanu, karena nggak mungkin orang itu beriman kuat tanpa ilmu. Illal ladzina amanu maknanya apa? Belajar supaya iman kita kuat. Makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahadun ba'dal yakin khairan minal afiyah. Tidaklah seorang hamba itu diberi sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan ketimbang sehat wal afiyah. Oke, yakin sehat. Antum kalau yakin sehat kayak gini manfaat. Kalau yakin enggak sehat enggak yakin, udah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Hancur antum. Yakin. Sehingga tokoh agama itu digantungkan oleh Allah lewat apa? Wa kadza waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin lagi. Syarat tokoh agama untuk bisa menjadi tokoh agama sabar, yakin. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, wa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kepemimpinan agama itu didapatkan. Contoh antum mimpin ini masjid, antum nggak sabar, bubar, nggak yakin, nggak lanjut, nggak usah luas. Antum menjadi mufti, menjadi khalifah, ini memimpin masjid, dakwah. Ya, makanya saya itu yang bismillah, yang saya minta kepada Allah setelah sekian puluh tahun berdakwah, saya mulai 90-an. Itu ya istiqamah di atas keyakinan itu. Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pungkasan kita. Nanti gimana? Makanya keyakinan inilah yang akan membuat seseorang itu bisa menghadapi berbagai macam kendala, cobaan, ujian di dalam hidup ini. Makanya di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah, antum Allahumma qsim lana, ini doa panjang. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah menjadi bacaan doa khatamul majlis. Jadi bukan hanya subhanakallahumma wa bihamdika, itu dianjurkan. Makanya antum baca ketika penutup majlis. Di antara penggala awal, ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut yang bisa menghalau maksiat kepada. Makanya orang itu bisa terbentengi dari pelanggaran karena rasa takut. Dan rasa takut ini sumbernya ternyata apa? Ilmu. Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf alal Khalaf, siapa yang ilmunya tidak bermanfaat kena musibah 3. Hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak puas, doanya tidak dikabulkan Allah. Khusyuk.
yang bisa menghalau dari maksiat. Makanya orang itu kalau masih punya rasa takut itu enggak maju, Pak. Ternyata. Jadi dalam masalah perkara bukan hanya agama, dalam masalah dunia saja orang itu kalau punya rasa takut maju. Maju. Lihat aja negara-negara yang punya kekhawatiran terhadap masa depan negaranya maju. Gitu. Apalagi takut kepada Allah. Khasyah. Makanya orang yang paling takut siapa, Pak? Di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang paling takut kepada Allah siapa? Ulama. Ilmu asas. Makanya saya nggak habis pikir ada orang pengen agamanya bagus, baik, malas belajar ilmu itu nggak nyambung. Jadi ibarat pengen anak tapi nggak kawin gitu loh, Pak. Itu coba yang gitu. Ya gimana itu? Iya, ini pengen baik tapi nggak mau belajar. Itu sama aja pengen duit banyak tapi malas, nggak kerja. Asbabnya itu sinkron gitu. Makanya ini mirip orang gila atau gila. Gila itu definisinya tidak mampu menyambungkan, mengkaitkan sesuatu yang ada kaitannya. Itu gila. Makanya rehabilitasi di rumah sakit gila itu disuruh ngisi ember bocor. Diisi terus. Nggak nanya, kenapa nggak penuh? Nah, masih gila berarti. Terus diisi, terus kendeng. Harusnya kalau diisi nggak penuh itu kan bocor gitu loh. Ini diisi terus, berarti kena. Kalau dia mulai, kenapa ya nggak penuh-penuh? Nah, waras mulai dia. Nah itu, jadi pegawai rumah sakit gila itu udah mulai seneng dia. Itu, alhamdulillah pasien gue udah mulai waras. Artinya ketika seorang itu bisa membaca masalah itu sebagai masalah dan sesuatu yang ada kaitannya tidak dikaitkan itu masalah, itu nggak waras. Kaitan ilmu itu apa? Diamalkan. Kok nggak diamalkan? Apa itu? Ngomong dong, Mas. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali lagi dalam kitab Ayyuhal Walad tadi mengatakan al-ilmu bila amalin junun wal amalu bila ilmin la yakun. Ilmu tanpa diamalkan kegilaan dan amal tanpa ilmu nggak mungkin. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Orang yang ilmu tanpa diamalkan kegilaan karena tidak mampu mengkaitkan sesuatu yang ada kaitannya. Kaitannya ilmu diapain? Buat gaya-gayaan. Enggak diamalkan untuk menimbulkan apa? Khasyah. Itu. Dan yang ketiga, ya Allah karuniakan kepada kami rasa ketaatan yang bisa memasukkan kepada surgamu. Takut menghalau kemaksiatan, taat memasukkan surga. Nah, yakin yang meringankan musibah dunia kami. Makanya antum pengen bisa menghadapi problem hidup, keyakinan. Jadi, Pak, makanya dari sini permasalahan itu bukan soal besar kecilnya, tapi kemampuan seorang untuk bisa menyelesaikan masalah. Dari mana? Keyakinan. Lah ada orang kok yang kena cuman duri, stres, sampai seminggu nggak sembuh-sembuh, teriaknya sampai RT denger. Tapi ada seorang sahabat yang ditusuk pedang, Khalid bin Walid, menangis di pembaringan. Ya Allah, kenapa aku harus mati di atas pembaringan? Padahal cita-cita luhurku adalah mati di medan perang. Tusukan pedang, tombak, semuanya 70 lebih di depan.
berharap aku mati syahid. Jadi tusukan 70. Bahkan antum tahu nggak Tolhah bagaimana perang Uhud? Yang sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin melihat mati syahid masih hidup. Karena apa? Udah dimutilasi habis. Tangannya ini kena apa? Kesabet, lepas. Semuanya luka sekujur tubuh. Tapi masih kasih hidup oleh Allah. Maka lihatlah Tolhah. Bersenyum. Kenapa? Yakin. Dia akan mendapatkan balasan surga. Yakin saya akan dicinta dikasih oleh Allah dan Rasul. Makanya Ali bin Abi Thalib, ya kan Rasulullah ingin menyerahkan itu menyerahkan bendera perang Khaybar kan. Semua sahabat pada kumpul berharap ingin diberi bendera itu. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, tidak pernah aku ambisi atas kekuasaan kecuali hari itu. Ingin menjadi pemimpin perang Khaybar mendapatkan bendera itu. Karena Rasulullah mengatakan, bendera ini aku akan kasihkan seorang yang Allah cintai, Rasul cintai, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah akan menangkan peperangan dengan dia. Oh, semua senang dan ambisinya Umar bukan untuk duniawi, surga. Akhirnya dikasih. Abu Thalib kemana? Ali lagi sakit mata ya Rasul. Coba. Panggil dia, datang. Sakit mata membuat Ali apakah tidak menghadiri ajakan Rasulullah? Datang. Kemudian diludahin. Fabasoko. Basoko itu ludah. Ya, ludahnya lebih banyak daripada tiupannya. Kalau nafatha, tiupannya lebih banyak daripada ludahnya. Makanya kalau antum lagi mau tidur dianjurkan fayanfuth. Gitu ya. Kemudian dibacain qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, terus diusapkan. Itu nafatha. Kalau basoko di ludah. Anak praktek. Kalau Rasulullah memang Masya Allah, Rasulullah itu kalau meludah wudu nggak ada yang jatuh ke tanah. Ditabarruk oleh sahabat semua. Itu. Setelah itu sembuh. Dan bahkan di dalam suatu riwayat beliau mengatakan, Ali mengatakan, sejak itu saya tidak pernah kena penyakit mata, dan sejak itu saya tidak pernah kena penyakit pusing. Wah, mukjizat. Itu. Kalau anak ludahin nanti pusing terus. Itu. Apalagi makanya kadang-kadang ada yang berebut ludahnya Kiai Habib. Akhirnya penyakitnya malah menjadi-jadi. Karena beda. Ludahnya Rasulullah sama anak cucunya itu beda. Itu makanya ada yang sampai dehidrasi karena yang minta ludah banyak, datang ribuan semua bawa bawa air kan, itu bawa air itu yang tadi yang itu. Akhirnya untuk berikutnya sang kiainya Habibnya cukup meludah di kolam, suruh ngerebut semua kolam. Udah ambilin semua kuras ya. Iya. Karena memang itu keyakinan, Pak. Saya dulu kalau ngaji di pondok dulu itu kenapa duduk paling dekat kiai? Kalau sudah kiai pergi, rebutan tuh. Saya minum duluan. Itu keyakinan. Udah coba bayangkan. Karena keyakinan itu, tapi keyakinan salah. Gitu. Akhirnya Ali berangkat, disembuhkan oleh Pak. Ana tanya sama antum, ibunda Nabi Musa alaihissalam, kenapa sampai dia itu bisa melempar anaknya di sungai Nil? Antum pernah nggak ngelihat sungai Nil?
Nah, kita ke sana, ceburin antum. Subhanallah. Karena dia yakin ini perintah Allah. Coba kalau dia enggak, ya Allah, ini gimana sih? Anak disuruh jeburin sungai, matilah. Itu. Udah gue sembunyikan, ini aman, malah disuruh ngelempar. Lebih cobaan berat lagi. Itu mampir ke tempat pemandiannya keluarga Fir'aun. Astagfirullahaladzim. Ini orang kalau zaman sekarang udah nyala-nyalain Allah, itu gimana sih Allah ini? Coba kalau gue simpen aja di rumah, kan gitu. Kan nggak begini. Coba, cobaan, dan semua perintah itu ada cobaannya. Sudah dilempar sungai, supaya dijauhkan dari Fir'aun, ketemu Fir'aun coba. Aduh ya Allah, berat banget nih kajian. Itu udah penenggutnya sedikit, dituduh-tuduh, kan gitu, berat. Itu. Anak Pak, kalau mau nurutin duniawi saya, mending saya dulu di keyakinan lama saya, enak. Kemana-mana disambut pakai rebanaan, gitu. Sallu ala Nabi, kan? Kan gitu. Pada gitu, pokoknya pertama utama rokok yang jelas. Dan sepanjang hayat rokok gratis. Iya, jamaah itu rebutan telepon. Pak Kiai kapan dikirim? Oh, udah. Rokok tinggal ngomong. Dulu kan pada saya itu dai belum ya masih SMA itu rokok sudah satu almari. Coba kalau sekarang segudang. Gitu. Pokoknya udah salam dicium sampai infeksi. Itu kemana-mana. Dan udah wah, minim-minimnya ya jadi camat lah, calon mati maksudnya. Resiko, backlist, tapi yakin, itu ringan. Ma tuhawwinu alina masaibad dunya. Tapi lihat Pak, karena dia yakin nurutin perintah Allah, mengkabulkan perintah Allah, pasti ada kebaikan. Lihat, ibundanya Nabi Musa, kalau dia itu tetap tinggal di rumah, tidak mengabulkan perintah Allah, satu, dia merawat anaknya susah payah. Cari nafkah susah payah, karena apa? Di persembunyian. Nggak kayak kita kerja bebas, kerja di persembunyian, cari maisha di persembunyian. Diganti oleh Allah, coba tinggal di istana, sekeluarga, dikasih rumah, nyusui anaknya, ngerawat anaknya sendiri, digaji. Sudah begitu, anaknya tinggal di istana, makan gratis, hidupnya mulia secara duniawi, didampingkan dengan anaknya yang namanya Walid, yang nanti jadi musuh bebuyutannya Nabi Musa. Jadi sebetulnya Pak, Nabi Musa itu bukan permusuhannya dengan Fir'aun bapaknya, walaupun bapaknya kafir. Jadi yang permusuhan, makanya Nabi Musa itu menemukan dua Fir'aun. Fir'aun bapaknya, yang istrinya Asia itu ngelahirkan Fir'aun namanya Walid. Nah itu yang seumur dengan Musa. Itu makanya ketika Nabi Musa udah jadi nabi, dia juga jadi raja, darah muda. Lu siapa? Musa. Dasar, kan gitu. Karena dulu karena anak angkat, ibaratnya hidup numpang kan gitu. Udah jangan sok-sokan. Makanya kalau kita lihat permusuhannya itu kan asik sekali itu di surat Toha itu. Tapi Nabi Musa alaihissalam tetap teguh, teduh, dan tegar di dalam menghadapi itu semua. Sampai diledek. Am ana khairun min hadza? Ya, apakah saya akan lebih baik daripada dia ini al-mahin, yang terhina? Ditunjuk-tunjuk, Bang. Itu, ya.
Tapi berkat, lihat akhirnya puncak daripada ketaatannya ibunda Nabi Musa, dikasih barokah anaknya menjadi nabi. Itu jadi antum dahulukan, biasakan mendahulukan taat kita kepada Allah. Dari situ kita itu bisa dikiring lewat apa? Akidah, keyakinan. Ya. Nah, apa bedanya percaya sama yakin? Nah, ini kuis sekarang udah mulai, nanti hadiahnya ngambil dari panitia. Wallah. Silakan. Katanya tadi ada hadiah kulkas, magic chair katanya. Kan merek Jepang semua, masa nggak ada hadiah? Silakan. Tafadhol. Apa perbedaan al-yakin, yakin sama percaya? Ana tanya sama antum, lewat pertanyaan aja. Mas, antum yakin nggak itu jam? Enggak. Percaya nggak itu jam antum? Percaya. Dari mana antum bisa percaya? Karena ngelihat. Penglihatan itu yang membuat antum mantep bahwa itu jam. Nah, itulah namanya yakin. Setelah antum punya ilmu. Semua orang percaya itu gunung. Maaf. Ya, yang jelas kan bukan duit kan gitu. Kalau diolah jadi duit. Percaya. Tapi yakin nggak antum itu gunung? Jangan-jangan tumpukan sampah, kemudian setelah itu apa? Ditanamin, reboisasi, menjadi gunung. Ya, awalnya saya juga sama. Ke Korea Selatan, ini gunung bagus banget. Percaya saya gunung itu, ternyata sampah. Bukan Ustaz, itu sampah loh kan gitu. Si orang yang tinggal di Korea yakin itu bukan gunung tapi tumpukan sampah yang meninggi, kemudian berpuluh-puluh tahun ditanamin suatu tanaman. Orang yang tinggal di Korea tadi mengatakan itu bukan gunung karena apa? Ilmu tahu dia. Saya cuma lihat sepintas. Itu al-ilmu membuahkan keyakinan. Jadi semua orang percaya. Anak, antum percaya nggak yang datang di sini laki semua nih? Percaya nggak? Percaya. Antum yakin di sini laki semua? Yakin bener? Alhamdulillah. Tuh. Anak nggak yakin kalau ini semua laki. Kenapa? Karena laki itu apa? Gentle, perkasa, itu melek, nggak tidur. Nah, keyakinan saya kan itu, keyakinan seorang laki-laki itu gentle ini kan gitu. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya Pak, Masya Allah, hatta dalam pernikahan, perempuan itu menikah mencari apa tujuannya? Antum nggak ngerti gimana sih? Laki-laki menikah cari apa? Kok benar begitu? Berarti kesepian. Nah ini coba. Perempuan itu Pak, menikah mencari perlindungan, laki menikah mencari ketenangan. Cek aja tuh dari firman Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Cari ketenangan. Makanya kenapa perempuan itu tidak dibikin Allah punya jenggot, punya kumis. Supaya apa? Ada kelembutan, keteduhan, ketenangan. Lihat. Itu nggak ada kumisnya aja menakutkan. Ada. Itu banyak perempuan yang menakutkan di sini kan. Gitu. Menakutkan laki-laki. Makanya Rasulullah mengatakan sumber kecelakaan hidup itu adalah 3. Al-mar'atu idza nadarta ilaiha sa'atka. Perempuan ketika kamu lihat menyeramkan. Menyeramkan.
Waduh, Masya Allah. Bukan menenangkan, tapi menyerangkan. Ketenangan. Karena antum yang cari apa? Ketenangan. Nah, perempuan kalau menikah, cari apa? Perlindungan. Bahkan, ku anfusakum, sampai akhirat pelindungannya. Makanya dibutuhkan ar-rijalu qawwamuna 'alan, melindungi. Kepemimpinan yang melindungi, mengayomi, bukan diktator, menekan, menggagahi toh. Itu. Kalau itu semua orang bisa. Ayam aja bisa. Itu. Tapi antum jangan lagi mental ayam. Giliran mau, Masya Allah mendekat-dekat. Giliran nelur ditinggal. Itu lagi. Tapi babonan perempuan itu sabar, teguh, tegar. Harus membesarkan sendirian 15 telur. 17 telur, 20 telur. Meletek semua. Jadi semua, Masya Allah. Kanan kiri dilindungi itu anaknya. Karena apa? Makanya betul kata para ulama, yatimnya hewan itu kalau induknya mati. Yatimnya manusia kalau bapaknya mati. Gitu. Oke, kembali lagi. Ini apa namanya? Al-yakin. Percaya. Ilmu. Makanya dari sekalian ketika antum bersyahadah, asyhadu adalah al-i'lam, maknanya mengumumkan. Ya. Terus kemudian al-ihkam, memantapkan. Ya. Terus kemudian di dalam bahasa kita itu meneguhkan itu, Pak. Al-itqan. Itqan, kalau antum baca Al-Quran itu kan harus ada mutqin, itu apa namanya? Mutqin itu harus bacaannya bagus, tajwidnya bagus, hafalannya lancar. Itqan. Jadi syahadah itu kandungannya seperti itu. Jadi kalau antum bersyahadah la ilaha illallah ternyata hanya lafadz tok, nggak bisa. Makanya di sini wajib kita itu mempelajari akidah. Di samping kata Rasulullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Sesungguhnya iman itu bisa lapuk seperti punah lapuknya warna kain dari kain antum. Ya, antum bajunya baru nggak? Yang lama nih kan? Dulu warnanya begini nggak? Nah, itu lapuk. Antum warna coklat awalnya. Masya Allah. Ini bujangan ya antum? Udah nih, alhamdulillah. Tapi bulog, bujang lokal kan? Itu. Jadi luntur. Iman itu juga begitu. Makanya kata Rasulullah, fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Minta kepada Allah supaya diperbarui iman di dalam hati kalian. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang kesana itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana la tuzigh. Kenapa? Belok-belokan hati itu, Masya Allah. Nggak kita bisa tahu. Pak, ibu-ibu yang naik motor, rating tebakannya itu masih susah. Masih susah nebak belokan hati. Itu kan gitu. Itu mak-mak kan ngeselin di Indonesia. Kita udah siap-siap tak kiri ke kanan. Makanya sering ditobrok. Udah gitu mau ditobrok bukan ngerem. Ibu-ibu tahu nggak? Kakinya diturunin dua-duanya. Gimana bisa nginjak rem? Aduh, ibu-ibu lucu. Itu masih susah belokan hati, kemana belok. Makanya ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala iman. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, aku mohon iman yang tidak murtad, nikmat yang tidak pernah sat, terus mengalir.
dan bisa menemani nabimu di surga paling tinggi. Karena itu cita-cita semua sahabat. Makanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami pernah datang ke Rasulullah, mantan pembantunya, budaknya. Kamu mau dibawahi apa oleh-oleh pulang? Enggak ya Rasulullah. Enggak minta apa-apa, cuma satu, saya bisa menemani Rasulullah di surga. Oh, itu permintaan ya enggak main-main. Apakah ada yang lainnya wahai Rabi'ah? Enggak ya Rasulullah, itu aja, bulat juga. Minta itu lagi. Apa kata Rasulullah? Karena surga itu enggak ada yang gratis. Ya. Kata Rasulullah SAW, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sholat. Tolong ya. Tidak ada ibadah sujud tok kecuali 3. Kadang-kadang ada orang tahu-tahu sujud tok. Ibadah apa? Jadi ungkapan sujud di semua Quran dan hadis itu maksudnya adalah sholat. Wasjud waqtarib. Artinya apa? Sholat, musalli. Kenapa diungkapkan dengan sujud? Karena asyraful harakat. Jadi gerakan sholat paling mulia di antara gerakan sholat itu apa? Sujud. Adapun sujud tok menjadi ibadah cuma 3 apa? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Udah nggak ada. Selain itu adalah bid'ah. Sujud ibadah itu hanya sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Itu. A'inni ala kathratika bikathrati sujud, ay bermakna kadang sholat juga diungkapkan dengan ruku. Farka'u ma'an. Masuk juga antum ruku tok, ada ibadah ruku tok itu. Assalamualaikum. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Warka'u ma'ar raki'in. Jadi dipelesetin sama orang Betawi, berrokoklah bersama orang-orang rokokan. Itu kan gitu. Itu kan itu. Jadi katanya raki'in itu rokokan itu. Orang Indonesia itu paling pintar pelesetan itu. Itu raki'in katanya rokokan. Majelis syuro suka rokok. Alul hisab warro'yah, rokok payah katanya. Ya sama semua teman itu. Nah, kembali lagi Pak. Ya. Itu nanti Nabi Isa turun membagi zakat semuanya, udah makmur gemah riba. Fasajdatul wahidatu khairu minad dunya wa sujud sekali itu lebih baik daripada dunia. Sujud maksudnya apa? Sholat. Kenapa Pak? Karena ibadah zakat udah nggak laku. Puasa semua orang bisa. Yang paling besar, hebat, berat itu apa? Sholat. Nggak tahu nanti wakilnya bagaimana, tapi Masya Allah. Contoh aja nanti wakil realitas di akhir zaman nanti perang itu dengan pedang, tombak, kuda lagi. Itu Masya Allah nanti kita akan bisa baca di akhir. Kenapa itu? Padahal sekarang Masya Allah antum perang itu bagaimana? Ini juga Masya Allah. Jadi sujud sekali itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya, baik. Sekarang mulai dibaca Pak. Ada waktu nggak ini? Atau sudah selesai? Hah? Masih? Oke, baca. Mulai. Yang lainnya menyimak. Simak, ditambah Pak. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Pertanyaan pertama. Caranya nanti tidak satu orang ya. Nanti saya suruh baca giliran gantian. Terutama yang ngantuk pasti saya suruh. Ya. Pertanyaan pertama. Ya, silakan. Apa kewajiban pertama bagi seorang hamba? Kewajiban pertama. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa sebelum kewajiban yang lainnya,
Seorang muslim harus bisa menskala prioritaskan kewajiban ini. Karena pertama. Dan ini sahih. Tidak ada sesuatu yang aujabul wajib. Kewajiban yang paling wajib. Kecuali yang akan disampaikan oleh Syekh ini. Fadhal, silakan Mas. Ya, dijawab. Jawab. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengetahui tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Baik, ana jelaskan. Jadi tujuan utama pertama yang wajib kita ketahui, yang wajib kita amalkan adalah mempelajari, mengetahui tujuan utama kita diciptakan. Apa memang betul kita hanya diciptakan untuk jalan-jalan, diciptakan untuk bersenang-senang, diciptakan untuk makan-makan? Itu. Kalau gitu kita bisa mirip dengan makhluk pedaging. Makan, minum, sembelih. Makan, minum, sembelih. Itu. Ya, lanjut. Perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya. Tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia. Pak, ana tanya sama antum semua. Mungkin nggak ada kurang lebih 313 nabi, 25 yang disebutkan di dalam Al-Quran berkali-kali. Nggak ada tujuan sama sekali, nggak ada faedah mereka turun. Ya, Nabi Nuh aja 905 nggak ada tujuan, 150 tahun tinggal di muka bumi sia-sia. Nabi Muhammad perang sampai berdarah-darah, diikutin ribuan sahabat yang wafat, yang mati, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan harta. Gak ada tujuan. Nauzubillah. Gak tahu pendapat apa yang kita buat ini. Diutusnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Harun, semua yakin ada tujuan besar. Lanjut. Diikatnya perjanjian ya tadi. Ikatkan perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya. Nah, antum baca ayat bawahnya itu. Iya. Nah, bacaan ini terjemahnya aja. Wa id akhadha, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Nah, Tuhan kami. berarti di sini sudah ada ikatan perjanjian yang Allah ambil. Kemudian dijawab oleh Nabi Adam ketika Allah, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Syahadah tadi itu. Itu. Apa itu? Nanti di closing oleh penulis kitab. Lanjut. Tulisan yang besarnya, jangan yang di bawahnya tadi. Yang lanjut perjanjian setelahnya. Perjanjian yang telah Allah ikatkan pada dirinya, tujuan diutusnya para rasul kepada umat manusia, tujuan diturunkannya kitab-kitab suci kepada Pak, mereka. Masa iya? Ini antum lihat 30 juz. Ya. Gak ada tujuan diturunkan kitab ini. Mas, ada yang punya mobil nggak di sini? Coba angkat tangan yang punya. Pak, antum punya mobil. Mobil apa mereknya? Ada nggak buku panduannya dari perusahaan? Masya Allah. Sia-sia itu buku? Nggak ada manfaatnya? Nggak mungkin. Pabrik membuat buku yang setebal itu nggak ada manfaatnya. Apalagi antum punya Mercy dirawat pakai buku bajai. Gimana itu Pak?
Itu habis servis lompat-lompat tuh nasinya. Iya, jadi kuda. Nah, Allah merawat dengan kitab ini apa yang Dia ciptakan. Utamanya manusia, jin, malaikat. Sebagaimana pabrik Toyota mengeluarkan buku itu untuk supaya mobilnya awet, terawat dengan baik. Ya, rusak merusak, tapi kalau rusak karena perawatan itu lebih lega daripada keteledoran. Makanya kalau saya negor karyawan di pondok, fasilitas rusak, itu teguran saya, kenapa rusak? Ya salah, barang dunia. Kenapa antum teledor ngerawatnya? Kalau enggak teledor, Pak, udah Pak, tiap hari saya cuci. Bengkel tepat sesuai dengan ini Pak. Dan saya bawa ke bengkel yang resmi. Dan saya nggak pernah telat ngisi oli Pak, bensin juga. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ikhlas itu barang rusak, dengan gitu. Tapi beda. Di pajaknya terlambat, ngisi bensinnya, apalagi solar sampai merah, sering kuning. Cara sering terlambat ganti olinya. Kita marah karena teledornya, bukan karena rusaknya. Gitu. Sama ini. Allah Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Masya Allah. Nggak main-main. Petunjuk Pak. Artinya apa? Panduan untuk ngerawat manusia supaya awet, supaya lestari kehidupan. Itu. Wa nazzalna, makanya Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, berkah. Quran ini saya turunkan kepadamu Muhammad barakah. Surat Shad ayat 26 yaitu. Kapan? Liyadabbaru, ditadaburi, direnungkan. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dipelajari. Dan ini Masya Allah. Makanya dinamai paling populer namanya Al-Quran. Bacaan. Coba antum lihat, enak dibaca dimanapun, Masya Allah. Lagu dilakukan boleh. Makanya Pak, nggak ada sesuatu yang bisa dilakukan cuma Quran. Rasulullah mengatakan, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa minna." Siapa yang tidak melakukan Quran maka bukan termasuk golongan kami. Tapi kalau adzan jangan, karena nggak ada man lam yataghanna bil adzan. Siapa yang nggak melakukan adzan, nggak ada. Adzan itu biasa aja. Itu Quran. Makanya ada tajwidnya. Baca hadis nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Antum ada tajwidnya, makhrajnya. Nggak boleh dikurang ditambah. Bahkan nggak paham isinya, dikasih oleh Allah pahala. Itu cuman Quran. Makanya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa min harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Berarti alif lam mim ada artinya nggak? Antum tahu artinya nggak? Nggak tahu. Dapat pahala. Artinya apa? Baca Quran tanpa tahu artinya dapat pahala. Apalagi tahu, Masya Allah. Ini Al-Quran. Makanya yang pertama kali diperintah Allah itu Iqra. Itu Iqra. Baca. Dan Masya Allah, Pak, ana tanya sama antum, 1 bulan ada berapa hari? Masya Allah. 1 Quran ada berapa? 35.
Jangan sampai kayak calon kepala desa lagi kampanye ke pondok pesantren. Sudah diberitahu santri, alhamdulillah Pak, saya hafal Al-Quran 30 juz, didoakan. Mudah-mudahan bisa tambah lagi ya Dek ya. Dikiranya ada 35. Ya nggak pernah baca Quran dia, sama. Dia tanya, sholat Jumat hari apa Pak? Hari Senin Pak. Sama. Oke. Harusnya berarti antum satu hari satu juz. Dan antum gampang, antum pakai tahajud. Antum kalau tahajud 1 rakaat 1 lembar, berarti 10 dapat 1 juz. Kalau antum sekarang tahajud 1 rakaat 2 lembar, semalam berarti 2 juz. Oh itu. Dan cukup antum kalau sekarang subuh jam setengah 4 ya. Ya bangun jam 2. Udah dapat itu. Apalagi waktu libur atau libur. Itu masalah kebiasaan, Pak. Kalau nggak biasa itu berat. Biasa. Itu insya Allah enteng. Kalau enggak di mana aja. Makanya minim-minimnya gini, antum jangan sampai enggak khatam Al-Quran 2 kali dalam 1 tahun. Ini istimbat ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Dari mana? Imam Abu Hanifah mengatakan minim seorang itu dalam 1 tahun khatam 2 kali. Karena Rasulullah murojaah kepada Jibril itu maksimal dalam perjalanan hidupnya itu 2 kali terbanyak. Itu wallahu a'lam bishawab. Intinya kita baca. Makanya ada di antara para ulama membuat hizib-hizib itu ya. Dan yang pertama kali membuat hizib ini pada zaman pemerintahan Hajjaj ibnu Yusuf. Inspirasinya Hajjaj ya. Orang yang jahat, penyembelih para ulama, tapi dia punya sedikit kebaikan. Itu. Membuat hizib Al-Quran. Ya. Quran dibagi dengan hizib-hizib. Ini untuk antum jadwal khataman ini. Antum bisa, oh ini sekarang hari ke-33, berarti sampai suratul Anbiya. Antum berhenti. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Terus sampai nanti hizib. Nah, berhenti, hizib lagi. Surah Hafidhin. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Sampai 1 hizib. Antum 1 hizib aja, nggak usah 1 juz. 1 hizib itu 5 menit, Pak. Masa antum nggak bisa menyisihkan 24 jam untuk Al-Quran 5 menit? Gimana? Kalau seandainya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah umur kita. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. 1 lembar setengah, 1 lembar setengah, 1 lembar setengah. 5 menit nggak ada. Wallah, ngopi ini nggak habis. Paling juga anehnya antum bisa ngopi segelas loh. Padahal segelas ini untuk membaca 5 hizib. Dosa nggak kira-kira antum bisa ngopi nggak bisa baca Quran? Loh gitu. Pertanyaannya kan, jadi antum jangan perkirakan pertanyaan malaikat, pertanyaan Allah itu kayak pertanyaan ibu antum yang datang dari Jepang. Enak-enak terus.
Hisab itu berat, Pak. Antum hisabnya umur. Makanya la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah nanti bergeming bergeser kaki seorang sebelum ditanya 4, an umrihi fima abla, tentang umurnya digunakan untuk apa? Wan syababi fima afna, masa remajanya dihabiskan untuk apa? Wan ilmihi bimadza amil, tentang ilmunya sudah belum diamalkan? Wa an mali min aina iktasaba wa ila aina anfaqa, hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Itu. Dan Quran ini nanti menjadi hujjah membela kita atau mencelakakan kita. Dan Quran ini punya hak 5 atas kita, Pak. 1, membacakan. 2, menghafalkannya. 3, merenungkannya. 4, mengimaninya. 5, mengamalkan. Ya. Makanya Syekh bin Baz punya kitab kecil judulnya Ad-Durusul Muhimmah li'amadil Ummah. Minimnya seorang muslim itu menghafal dari Zalzalah sampai An-Nas. Minim itu. Untuk menggugurkan sholat antum. Masa antum sholat inna a'tayna kal kautsar. Ayat rakaat pertama, kedua qul huwallahu ahad. Dan Ramadan, di luar Ramadan itu terus putarannya. Ya, putar giling. Ya, bukan kita dilarang. Tapi ini ada surat 114. Inna a'tayna kal kautsar qul huwallahu ahad. Udah gitu kadang-kadang saya itu mencintai 2 surat ini, Pak. Lebih daripada mencintai kerjaan saya. Karena fadilahnya besar sekali. Di antaranya mempercepat selesainya sholat. Itu keutamaan yang paling menonjol. Apa? Mempercepat selesainya sholat. Aduh, mas. Yang anehnya sholat tarawih itu subhanallah, Pak. Fatihah 1 nasab, ini 1 napas, kul inna a'tayna 1 napas. Kadang subhanallah bacanya juga enggak ada makhraj tajwid. Kurang kayak jundal-jundal jendak-jendut gebek-gebek mencolot. Ya Allah, ini antum mau olahraga atau mau ibadah? Kalau olahraga tertib sekalian di lapangan. Ini ibadah untuk Allah. Dan utama rasul sholat setelah khusyuk itu apa? Tumaknina. Makanya ada orang yang sholat tidak tumaknina. Rasulullah katakan apa? Berkali-kali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik kamu sholat lagi, kamu belum sholat. Coba, dikatakan belum. Rasulullah bukan tidak sholat, belum. Berarti enggak sholat sama sekali ini orang, belum sholat. Kenapa? Enggak tumaknina. Akhirnya dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, alimni wala uhsin ghairahu fa'alimni ya Rasul. Saya tidak bisa melakukan lebih baik daripada ini ya Rasulullah, ajari aku. Akhirnya diajarkan. Tertib, tumaknina. Apapun itu kalau antum kerjakan dengan tenang, enak enggak? Enak. Tuh, lihat kerja, tumaknina. Bagus. Terus kemudian antum berpikir menyelesaikan masalah, tenang, selesai. Hatta Masya Allah ada istilah qadil haja bil khidmat. Tunaikan buang hajat dengan tenang. Lancar. Tuh. Apalagi sholat. Ya. Makanya sholat itu diawali dengan gerakan angkat tangan. Menunjukkan kepasrahan. Musuh kalau ditangkap di perang, angkat apa, Pak? Nggak mungkin angkat kaki. Angkat tangan. Letakkan senjata. Diborgol sama Allah. Orang diborgol cengenges nggak mungkin, Pak. Nunduk aja. Itu. Berhenti. Duduk. Berdiri. Ngikut terus. Dan dibaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ngakui kesalahannya, ya Allah. Aku salah. Aku banyak kekurangan, ya Allah. Sambil diborgol nunduk, suruh pasrah. Sampai akhirnya diterima sebagai seorang hamba. Itu makanya sholat. Sehingga ruku, sujud. Makanya Pak, kenapa angkat tangan? Makanya kalau kita ditanya,
Sholat jenazah itu setiap takbir angkat tangan nggak? Nah ini masalah khilafiyah, setruk. Jadi nggak bisa meletakkan, dan dikarenanya muridnya Imam Malik berubah pendapat. Makanya kalau dipuji-puji, apalagi Allah senang pujian, dikasih apa? Masya Allah. Allah senang, Allah cinta, Allah bangga, dibebaskan. Itu makanya sekali minta ampun, sekali kita puji. Allahumma rabba Jibril wa Mikala wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi innaka tahdi ila siratim mustaqim. Masya Allah, dipuji. Makanya nggak mungkin nggak ngasih. Karena Allah, Allahumma inni a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Saya meskipun pujian seperti ini, saya tidak akan bisa memuji sebaik engkau memuji dirimu. Makanya tidak boleh seorang muji dirinya sendiri kecuali Allah. Makanya untuk hamba dicela habis-habisan. Enggak boleh seorang itu memuji dirinya kecuali Allah. Allahumma inni a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allah itu paling senang memuji dirinya. Makanya bikin nama-namanya kan subhanallah, nama-nama yang paling kita muliakan di dalam hidup ini kita letakkan paling rendah. Yang tinggi apa? Subhanallah. Udah gitu disuruh baca apa? Subhana rabbiyal a'la, yang paling mulia, paling tinggi. Aku terhina ya Allah, rendah ya Allah. Makanya betul kata Rasulullah, wa amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa innahu qaminun ayyustajaba lak, karena patut untuk dikabulkan. Tuh ya. Insyaallah karena waktu di kertas disuruh berhenti jam 12. Ya, sesuai dengan kertas. Itu ya. Enggak apa-apa, kita kasih spare waktu 5 menit. Nanti ada lagi jam berapa? Jam 2, jadi yang baca gantian ya nanti ya. Gitu ya, kita sepakat gantian membaca, dan yang diutamakan yang sudah mulai masuk alam lain. Ya, pada masuk alam lain karena nggak bisa diruqyah. Ya, dibacain ayat Yasin malah masuk. Ini ayat kursi malah masuk lagi. Surat Yasin apa lagi? Ya. Insyaallah kita nanti istirahat, berjumpa kembali jam 2 untuk melangsungkan pembacaan kitab ini kalimat per kalimat. Minimal kalau kita baca kalimat per kalimat, antum mendapatkan isi. Ya, menghargai jariahnya panitia yang memberikan antum secara gratis. Ya, kita baca di sini. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada muqaddimah ini bisa menghantarkan kita untuk melangsungkan pembacaan, pemahaman, dan juga otomatis pengamalan yang ada di dalam kitab mulia ini, insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.